ada satu hal lagi nih, ini yang paling penting. Biasanya ditanyain terus nih, biayanya gimana? Ini Andika bisa cerita terkait dengan biaya. Mungkin kalau buat biaya itu sebenarnya relatif, Ustaz. Iya, iya. Cuman memang di awal tuh agak mahal karena kita bayar pesawat, terus pertama kali kita mulai hidup, cari rumah segala macam memang agak mahal. Tapi setelahnya udah 1 tahun, 2 tahun itu kita jadi lebih murah malah, Ustaz. Contoh saya sebutin nggak apa-apa, Ustaz? Ya, silakan nggak apa-apa. SPP saya itu 850 lira. Itu Kalau di Indonesia kan berapa? Rupiahnya itu kalau sekarang itu sekitar 1,6. Oh, subhanallah nih sahabat semuanya nih dengerin nih. 1,6. Coba cari kampus ternama, dan ini kampus negeri ya. Iya, Kampus negeri 10 terbesar di Turki yang biayanya itu hanya 1.600.000. Di Indonesia ada nggak kira-kira? Ya saya aja rektor Ayuki. Saya tahu biayanya lebih mahal nih daripada Turki ya. Padahal kita punya tagline semua bisa kuliah. 1.800.000 per bulannya 300.000. Kalau ini per bulannya bisa cuma 240.000 ya. Nah, subhanallah, ini sangat-sangat murah dan terjangkau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia dimanapun berada, alhamdulillah kita berada di dalam komplek Masjid Hagia Sophia. Ini baru saja diresmikan oleh Presiden Turki Erdogan ya, Recep Tayyip Erdogan. Dan saya bersama 2 orang mahasiswa Ummul Qura Al-Islami yang ada di Turki ya, mahasiswa Indonesia yang ada di Turki, dan keduanya ini alumni Ummul Qura ya, santri. Nah, ini cocok nih kita ngobrol-ngobrol dengan santri. Gimana sih kira-kira tipsnya bagi santri-santri Ummul Qura Islami atau santri-santri di pesantren yang lainnya yang ingin kuliah di Turki? Nah, di samping saya ini ada Mahardika, kemudian samping Mahardika ada Doni Kuku. Dan sahabat semua nggak tahu nih Doni Kuku ini orang mana nih. Nanti bisa cerita ya Doni Kuku sama Mahardika. Dika asalnya dari mana Mahardika? Lahirnya di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Ya, Lampung. Kemudian di Ummul Qura berapa lama? Di Ummul Qura 4 tahun. 4 tahun di Ummul Qura ya. Kalau Doni Kuku asal dari mana? Lahir di Manokwari, Papua Barat. Terus menyelesaikan sekolah SD, TK, SD, SMP di sana. Kemudian lanjut di Ummul Qura, mulai dari kelas khusus 4 tahun dari SMA ya. Sekelas ya, luar biasa. Dari awal satu kamar sampai lulus bareng. Ya. Satu kamar, kemudian satu kelas, kemudian sekarang bareng-bareng ke Turki, nanti nikahnya bareng-bareng nih. Asalkan perempuannya beda ya. Nah, ini luar biasa. Dika sama Doni ini udah 4 tahun lebih di sini ya. Masuk tahun ke-6 ya, tahun ke-6. Ya, masuk tahun ke-6. Bisa nggak cerita terkait dengan awal-awal nih, gimana kita caranya biar masuk ke Turki? Persiapannya apa aja sih? Silakan dari Dika dulu, nanti sambung Doni ya. Silakan. Aku jelasin tentang persiapan mungkin dasar dulu saja dari nilai. Buat kuliah ke Turki pertama yang dipersiapkan gini. Ke kuliah ke Turki kan ada berapa jalur Ustaz. Ada yang jalur berkas, jalur ujian. Jalur ujian itu ada 2. Ada jalur YOS atau kayak di Indonesia itu SBM. Nanti hasil dari ini kita daftarkan. Nilai kita di Aliyah ya, atau SMA kelas 3 ya. Kalau SAT itu kayak TOEFL gitu Ustaz. Jadi standarnya internasional gitu. Hasilnya sama kita apply juga. Nah, biasanya yang SIT itu yang bahasa Inggris. Kamus-kamus bahasa Inggris minta itu. Kalau YOS itu yang berbahasa Turki. Kemudian di jalur berkas. Nah, banyak mahasiswa di sini yang di Turki itu yang masuknya lewat jalur berkas karena mudah, tanpa ujian, hanya ngapai berkas. Terus seleksi berkas, lulus berangkat gitu Ustaz. Jadi dia nggak perlu ujian, nggak perlu banyak ujian persiapan, itu nggak perlu Ustaz. Nilai SMA itu ijazah dan UN diterjemahkan ke bahasa Inggris dan Turki, kita apply dan juga kita sertakan transkrip nilai 6 bulan. Oh, 6 bulan yang 6 semester. 6 semester ya. Oke. Dari kelas 1 Aliyah ya. Kelas 1 Aliyah. Habis itu kita tunggu kalau lulus, kita buat visa, pelajar, berangkat. Oke. Jadi Doni nih, nah tadi kan Mahardika menjelaskan nih terkait dengan persiapan apa aja supaya bisa ke Turki ya. Nah, kalau dari Doni sendiri kira-kira
anak yang seperti apa sih yang bisa ke Turki? Apakah harus ranking 1 misalnya? Matematikanya harus 9 misalkan. Ya silakan Don. Kalau dari saya pribadi, buat teman-teman santri gimana pun ya, enggak baik di Ummul Qura atau pesantren lain, jelas harus jaga semangat belajarnya gitu. Jadi apalagi udah mau kelas akhir itu tetap harus semangat. Biasanya kalau udah kelas akhir malah jadi malas-malasan. Tetap dijaga nilainya. Jadi nggak perlu pinter banget lah, tapi dijaga nilainya tuh dijaga gitu. Jadi salah satu tadi ke Turki bisa pakai berkas itu, yaitu dijaga nilainya 80 tuh, rata-rata 80 tuh sangat-sangat besar kemungkinannya bisa langsung diterima lewat jalur berkas. Berkas itu ya. Nah ini harus digarisbawahi ya, bahwasanya kalau siapapun ya teman-teman alumni Ummul Qura atau pesantren lain yang mempunyai nilai rata-rata 8 itu secara istilahnya berkas, insya Allah diterima ya, insya Allah diterima dan bisa langsung kuliah di Turki ya. Makin besar makin peluangnya makin besar juga. Lagi yang mungkin di pondok bisa mumtaz itu insya Allah kalau punya keinginan ke Turki, insya Allah jalannya lebih gede lagi kalau yang mumtaz dan jajidan itu nilai-nilai insya Allah. Kalau pesantren biasanya kan punya 2 raport ya, ada raport negeri, ada raport pesantren. Yang dipakai buat apply ke Turki ini yang mana? Kita pakai nilai ini, nilai negerinya, di MA-nya. Gitu. Jadi nahu sorob tuh nggak masuk ya. Tapi bukan berarti nggak belajar ya. Tetap dipelajari ya. Tetap dipelajari. Buat ke Mesir mungkin. Buat ke Mesir ya. Jadi kalau di Turki itu lebih mengarah kepada pelajaran-pelajaran umum ya. Yang dipersiapkan yang pelajaran matematikanya, pelajaran bahasa Inggrisnya, kemudian IPA, biologi, fisika dan kimianya itu ya dipersiapkan. Mahardika sekarang kuliahnya di mana Mahardika? Di RJS Universitas di Kota Kayseri Ustaz. Di Kayseri. Di Kayseri. Kalau Doni di mana? Sama Ustaz di RJS Universitas. Oh luar biasa sama. Kita sekelas juga. Satu rumah juga. Satu rumah juga subhanallah. Ininya apa? Jurusannya apa? Ilahiyat. Ya. Doni ilahiyat juga. Mungkin teman-teman pengen tahu nih apakah ke Turki itu hanya ilahiyat? Karena kalau ilahiyat terkait dengan keagamaan ya. Kalau di Indonesia itu PAI, pendidikan agama Islam ya itu ya, atau yang usuluddinnya ya gitu ya. Apakah bisa kuliah di Turki dengan jurusan yang lain? Bisa. Saya mau jawab. Jadi kesempatan untuk kuliah di Turki itu lewat jalur berkas itu misalnya kita anak MA mungkin keagamaan atau ada MA IPS atau MA IPA, semuanya punya kesempatan yang sama untuk mendaftar di jurusan yang sama. Misalnya kalau IPA peluangnya bisa kemana aja, kalau IPS ya mungkin nggak bisa ke teknik, cuman peluangnya bisa langsung ke jurusan-jurusan sosial, misalnya manajemen, ada ekonomi dan segala macam, itu juga besar kemungkinan lulusnya gitu. Terus yang kalau mungkin di Ummul Qura cuman ada 2 ya, ada IPA sama IPS. Itu insya Allah yang IPA mungkin berminat untuk teknik ya, di sini juga banyak kampus-kampus teknik yang bagus. Kebetulan kampus kita juga masuk kampus terbaik 10 terbesar, 10 besar, top 10 di Turki. Oh subhanallah, luar biasa. Jadi, kita di Indonesia aja nyari top 10 tuh susah. Ini ke Turki dapat top 10. Mahardika, ada nggak temen dari Indonesia ya yang kuliah di Turki, jurusannya jurusan yang teknik atau kedokteran dan lain sebagainya, ada nggak selain ilahiyat? Ada. Siapa itu, bisa cerita sedikit? Kita punya kakak kelas perempuan. Dia barusan lulus kan? Barusan lulus ya. Jadi misalkan dari jurusan teknik ini kita memang sebenarnya semua jurusan Ustaz. Ya kalau kita memang benar-benar tujuannya buat belajar ke Turki, kita harus benar-benar dalami Ustaz. Iya. Terutama di bahasa, karena di RJS ini yang 70% bahasa Turki, yang 30% itu bahasa Inggris buat yang sosial, misalnya kayak HI. Cuman kalau teknik itu full bahasa Turki. Jadi kuncinya pertama di bahasa Ustaz. Ketika kita bahasanya udah matang, memahami itu lebih mudah. Tapi kalau kita bahasa setengah-setengah, itu kita bakal kewalahan di pertengahan atau pas baru kali mulai gitu Ustaz. Kan di tahun pertama kita mulai bahasa Turki. Nah, di situ kita harus benar-benar niatnya belajar, ya belajar. Kita jangan main-main, jangan jalan-jalan terlalu banyak, tapi kita harus fokus benar di belajar. Karena gini Ustaz, saya banyak melihat anak-anak baru itu tujuannya Turki Ustaz. Jadi ketika dia sampai Turki udah dapat tujuannya. Udah di garis finish. Ya, ini luar biasa nih, ini bagus nih. Ya, jadi bagi sahabat semuanya, ketika
mau ke Turki, niat itu apa? Ini pentingnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau hanya ke Turki buat jalan-jalan, nggak usah lama-lama, sehari juga bisa pulang lagi ke Indonesia. Tapi kalau mau thalabul ilmi, ini harus serius ya, betul ya. Jangan banyak jalan-jalannya, tapi banyak serius di universitasnya atau di kampusnya untuk memperdalam ilmu. Saya juga kemarin sempat juga ngobrol ketika 3 tahun yang lalu ke sini ya. Ada salah satu orang Indonesia yang kuliah kedokteran ya. Dan mungkin sekarang udah lulus ya mungkin ya. Udah lulus ya, yang orang Sumatera itu ya. Iya. Sekarang beliau ada di kerja di salah satu rumah sakit di Istanbul. Oh subhanallah, luar biasa. Udah tuh. dokter tetap. Udah dokter tetap. Ini luar biasa. Siapa namanya itu? Bang Afandi. Afandi ya, betul Afandi. Jadi 3 tahun lalu kita ketemu dengan Mas Afandi, masih kuliah waktu itu ya, belum selesai ya, di kelas akhir, dan sekarang sudah menjadi dokter, kemudian praktek di rumah sakit Istanbul ya, luar biasa. Ini kan peluangnya sangat besar. Tadi terkait dengan bahasa ya, di Indonesia kita nggak bisa bahasa Turki nih. Apakah bisa langsung berangkat ke Turki belajar bahasa di Turki? Dasarnya kita kan di Ummul Qura khususnya atau yang pesantren modern, kita sudah ditempa untuk bahasa Inggris dan bahasa Turki, bahasa Arab. Nah itu menurut kita udah menjadi dasar yang baik gitu loh, untuk kita berarti kita udah terbiasa nih dengan bahasa asing, seenggaknya gitu. Nah untuk teman-teman yang di pondok, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab itu menjadi dasar yang baik gitu untuk selanjutnya. Soalnya kenapa Turki, bahasa Turki itu serapan antara Persia dan Arab. Jadi banyak kata-kata mufrodat yang sama, serapannya sama. Misalnya mungkin Tolib itu kan murid, pelajar. Nah, di bahasa Turki itu talebe. Jadi banyak tuh serapan-serapan bahasa Arab. Jadi kalau bahasa mufrodat bahasa Arabnya kaya, insya Allah dalam lebih mudah mengingatnya. Jadi kita nggak perlu ekstra menghafal lagi. Jadi ini langsung kena gitu. Nah, ada satu hal lagi nih, ini yang paling penting, biasa ditanyain terus nih, biayanya gimana? Ini Andika bisa cerita terkait dengan biaya. Mungkin kalau buat biaya itu sebenarnya relatif, Ustaz. Cuman memang di awal tuh agak mahal, karena kita bayar pesawat, terus pertama kali kita mulai hidup, cari rumah segala macam, memang agak mahal. Tapi setelahnya udah 1 tahun, 2 tahun itu kita jadi lebih murah malah, Ustaz. Contoh saya sebutin nggak apa-apa, Ustaz? Ya, silakan. SPP saya itu 850 lira. Itu kalau di Indonesia kan berapa? Rupiahnya itu kalau sekarang itu sekitar 1,6. Oh subhanallah, nih sahabat semuanya nih dengerin nih. 1,6. Coba cari kampus ternama, dan ini kampus negeri ya. Iya, kampus negeri 10 terbesar di Turki yang biayanya itu hanya 1.600.000. Di Indonesia ada nggak kira-kira? Ya saya aja rektor Ayuki. Saya tahu biayanya lebih mahal nih daripada Turki ya. Padahal kita punya tagline semua bisa kuliah. 1.800.000 per bulannya 300.000. Kalau ini per bulannya bisa cuma 240.000 ya. Subhanallah, ini sangat-sangat murah dan terjangkau ya. Jadi siapapun bisa kuliah di Turki. Luar biasa. Terkait dengan S2 nih, kan S1 apakah lebih mahal S2-nya? Gimana, Doni? Kalau S2 sendiri nggak mahal. Jadi gini, untuk S2 yang mandiri, jadi kan ya tadi salah satunya pakai lewat beasiswa IATB atau beasiswa pemerintah Turki. Itu yang untuk lanjut S2 tinggal daftar dan segala macam. Itu kalau lulus ikut interview dan segala macam, insya Allah lulus semuanya tercover. Nah untuk yang mandiri, teman-teman nanti datang ke Turki, ikut bahasa Turki dulu. Nah itu juga setelah selesai bahasa Turki baru daftar kampus. Nah biaya S2-nya gimana? Biaya S2-nya itu antara sekitar 3 juta, 2 juta, 3 juta atau 4 juta, 5 juta. Jadi tergantung kampusnya. Tapi rata-rata nggak ada yang lebih segitu. Sekitar 1.000 lira. 1.000 lira kan sekarang 1.900.000, bahkan sampai 1.000 sampai 2.000 lira lah paling ini. Rata-rata segitu. Itu per semester. Tanpa biaya uang pangkal atau biaya bangunan nggak ada. Nggak ada uang gedung. Nggak ada uang gedung. Nggak ada uang gedung di sini, nggak ada uang gedung. Ya, luar biasa. Karena emang kalau negara Eropa mayoritas itu mereka memperhatikan pendidikan ya. Jadi pendidikan itu dibuat semakin murah semakin baik. Tapi kualitasnya mereka tidak main-main ya. Jadi ini kalau di istilah Indonesia ini harga kaki 5, kualitas bintang 5. Luar biasa. Bagi sahabat semuanya, teman-teman baik itu yang di
pesantren, yang di SMA, yang sekarang sedang kelas 3 atau mungkin kelas 2 punya rencana bisa nanti kuliah di Turki dengan cara dua. Pertama jalur beasiswa, yang kedua jalur mandiri. Tadi udah diberitahukan sama teman-teman kita ya, sama Dika, sama Doni, bahwasanya yang mandiri pun sangat-sangat terjangkau. Ya. Apalagi kalau dapat beasiswa udah aman, udah tinggal tidur aja. Tapi jangan tidur, harus belajar. Oh ya, tambahan silakan juga, tambahannya. Kuliah di Turki juga bisa bisa punya kesempatan untuk pertukaran pelajar ke Eropa. Subhanallah. Nah, kalau yang ke Eropa itu Erasmus ya, seperti kita tahu sendiri, kelas kita juga Bang Emen waktu itu pernah ikut Erasmus di Estonia. Jadi Erasmus Mundus ya waktu itu ya. Plus. Jadi itu udah dapat uang untuk di sana dan segala macam, itu kesempatannya luar biasa. Bahkan Erasmus tuh bukan cuman sekedar waktu kita mungkin pertukaran pelajar untuk semester, tapi ada juga kegiatan-kegiatan sosialnya gitu. Terus bisa juga pertukaran kampus di Turki, itu ada namanya Farabi. Jadi ketika saya misalnya mau kuliah ngambil semester di Istanbul gitu, itu saya bisa ikut program pertukaran pelajarnya. Terus ada juga satu lagi namanya Maulana. Maulana itu berarti ikut pertukaran pelajar tapi ke Asia. Jadi kita bisa ambil kesempatan pertukaran pelajarnya salah satunya ke Korea. Iya, gitu, subhanallah. Ini ketemu sama opa-opa Korea. Jadi kuliah di Turki bukan berarti cuma di Turki aja, tapi bisa ke Eropa, bahkan ke Asia yang kayak di Korea gitu. Dari Dika ada tambahan? Ya, jadi misalkan kita bosan saat di Kayseri terus pengen pindah rasanya Istanbul, itu bisa saat daftar gitu. Jadi satu semester di Istanbul atau satu tahun di Istanbul 2 semester bisa gitu. Jadi dan tetap kita ini ya meneruskan ya, nggak ngulang ya. Enggak, pasti sama. Jadi kita lanjut semester gitu. Iya, luar biasa. Ini hebat nih, keren nih. Jadi kalau di Turki berarti dimanapun kita kuliahnya tetap kita bisa melanjutkan di tempat yang lain ya. Gitu ya. Nah, karena sudah terkoneksi. Kalau kita kan transip nilai ya. Nah, jadi transip nilai, kemudian nanti lulusnya di mana? Kampus kita, di kampus yang awal. Yang awal. Oh, ini yang namanya kampus Merdeka. Di Indonesia baru diterapkan. Ya saya paham ini. Ya, jadi di Indonesia ini sekarang dengan Pak Menteri yang baru, Pak Nadiem, kita ada istilah kampus Merdeka. Jadi kampus Merdeka itu di mana seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi dia bisa mengambil ya mata kuliah di perguruan tinggi yang lainnya. Benar, saya mau kasih dan tetap dia bisa lulus di perguruan tinggi sebelumnya itu. Jadi silakan ditambahkan jadi, di Turki ya. Tahun 2019 kan libur 3 bulan musim panas. Kami ada pelajaran yang tinggal tuh. Kita pengen ngambil biar lebih cepat lulus gitu kan. Tapi di kampus kita tutup nih. Kita ngambil di kampus lain di timur. Jadi pelajaran yang kita belum lulus, kita ambil sana, selesai di sana, transfer nilai gitu. Oh, subhanallah, ini luar biasa. Jadi kita libur memudahkan memudahkan. Nyicil lagi. Jadi di sini peluang lulusnya lebih besar. Kalau ketemu dengan dosen killer di satu universitas, cari aja universitas lain dengan mata kuliah yang sama. Dan diterima dan itu legal ya. Nah, luar biasa. Dan sekarang Dika dan Doni ini sudah semester akhir ya. Nah, rencana kapan nih wisuda ini? Paling cepat tahun ini. Tahun ini, amin. Kalau ya paling lama insya Allah tahun depan. Tahun depan, nah, Dika sama ya. Jadi kalau belum lulus belum boleh nikah. Ya lulus dulu ya. Nanti setelah lulus bisa S2 atau nikah ya. Nah, sahabat semuanya, terima kasih sudah bersama kami, dan yang mau kuliah S2 atau S3 pun bisa. Ya, meneruskan di Turki, karena banyak juga sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sedang S2 kemudian S3 juga di Turki ya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.